Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salina Alivia Marsha dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan cara mengatasi pembakaran hidrokarbon. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian singkat hidrokarbon, dampak hidrokarbon, dan cara mengatasi pembakaran hidrokarbon. Yang pertama yaitu pengertian singkat hidrokarbon. Hidrokarbon adalah komponen kimia organik yang tersusun atas karbon dan hidrogen. Atom karbon bergabung untuk membentuk suatu kerangka senyawa. Kemudian, atom hidrogen menempel dalam berbagai konfigurasi yang berbeda, seperti komponen keduanya CXHY. Seorang ahli kimia pada abad ke-19 mengklasifikasikan hidrokarbon menjadi dua, yaitu hidrokarbon alifatik dan aromatik. Hidrokarbon alifatik merupakan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari lemak atau minyak, sedangkan hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan yang menghasilkan bau harum. Hidrokarbon aromatik memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik. Hidrokarbon dikelompokkan dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, hidrokarbon jenuh atau disebut juga dengan alkana, adalah hidrokarbon yang paling sederhana. Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen. Hidrokarbon jenuh merupakan komposisi utama dari bahan bakar fosil. Yang kedua, yaitu hidrokarbon tak jenuh, adalah hidrokarbon yang memiliki satu ikatan rangkap. Hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 disebut dengan alkena. Hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3 disebut dengan alkuna. Yang ketiga yaitu sikloalkana, adalah hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih cincin karbon. Dan terakhir, hidrokarbon aromatik, yaitu mencakup benzena dan senyawa turunannya. Yang kedua yaitu dampak hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan sumber energi listrik dan panas utama di dunia, karena energi yang dihasilkan oleh hasil pembakaran. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air H2O dan karbon dioksida. Sedangkan pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air H2O, karbon dioksida CO2, dan karbon monoksida CO. Pembakaran tidak sempurna lah yang seringkali menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, karena pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalor. Hasil pembakaran gas karbon monoksida inilah yang membuat pencemaran udara karena bersifat racun. Dampak dari pembakaran tidak sempurna diantaranya, yang pertama, karbon dioksida akan menimbulkan pemanasan global. Yang kedua, karbon monoksida akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan. Yang ketiga, sulfur dioksida akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Yang ketiga, nitrogen oksida akan menghasilkan asap kabut yang menyebabkan tumbuhan layu dan gangguan pernapasan. Yang terakhir, timbal akan menimbulkan iritasi kulit, gatal-gatal, mata perih, infeksi saluran pernapasan, memicu serangan jantung, merusak ginjal, dan mempengaruhi kemampuan otak. Yang terakhir yaitu cara mengatasi pembakaran hidrokarbon adalah yang pertama, memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak menimbulkan karbon monoksida. Gas karbon monoksida berlangsung karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sudah terbawa ke darah. Akibatnya, sel tubuh akan rusak dan kehilangan oksigen hingga menyebabkan kematian. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Gas ini merupakan gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca. Meningkatnya gas ini menyebabkan suhu panas di atmosfer bumi dan perubahan iklim. Untuk itu, perlu ditanam tanaman tumbuhan yang menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang yang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi mengakibatkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Dan yang terakhir yaitu mengurangi pembakaran yang berlebihan. Dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.